di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah, terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Gimana para penonton? Moga-moga sehat semua ya, penonton pesan Jolali. Kita akan bahas koalisi besar yang lagi heboh. Koalisi besar apa koalisi korupsi? Kita lihat. Ya heboh bener. Koalisi besar itu maksudnya Gerindra, KIP, koalisi Indonesia Gerindra tuh. Koalisi Indonesia Raya, ada Gerindra, ada siapa itu? PKB gabung dengan koalisi Indonesia Bersatu apa baru sih? Ada P3, ada PAN, ada Golkar, 5 partai. Terus katanya nggak ngundang kemarin nggak silaturahmi bareng itu. Nggak ada PDIP, tapi kata Puan Maharani kita diundang cuman nggak bisa datang, nanti kalau diundang lagi kita datang. Bahasanya itu loh. Jadi lawannya tentu koalisi besar adalah koalisinya Anies ya, koalisi perubahan untuk persatuan ya, gabungan antara Demokrat, PKS dan Surya Paloh. Ini semuanya mencurigakan ya, partai-partai ini, karena semuanya punya reputasi di masa lalu, tokoh-tokohnya terlibat dalam pusaran korupsi ya. Kita mulai dari PAN misalnya ya. Sebenarnya bisa mikirin rakyat nggak sih koalisi, tapi kalau rakyatnya nggak diurusin, seperti Prabowo kemarin pernah ngomong, saya timbul bersama rakyat, saya tenggelam bersama rakyat, kata Prabowo. Tapi faktanya saya timbul bersama Jokowi dan rakyat, saya biarkan tenggelam. Nggak bisa dipegang omongannya. Ya orang yang satu watak itu biasanya berkumpul dengan satu watak ya, sama. Kalau kata Rasulullah, orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi akan kena bau minyak wanginya. Dan dia akan cocok di situ. Tapi kalau orang yang bergaul dengan tukang las itu setidak-tidaknya akan terimbas ya, bau las itu, kena debu las dan lain-lainnya. Dan biasanya satu watak itu akan ketemu ya. Kalau koalisi Indonesia Bersatu yang 5 partai itu ya wataknya begitu, sama kayaknya. Kita lihat PAN ya. PAN itu Zulkifli Hasan waktu jadi menteri tahun 2015 zaman SBY, Menteri Kehutanan sampai 2020 waktu dia jadi ketua PAN itu pernah dipanggil KPK kan, dan Tipikor sebagai saksi dalam kasus
alih fungsi lahan ya, yang melibatkan Gubernur Riau waktu itu, Anas Makmum kalau nggak salah. Meskipun nggak terbukti sebagai koruptor yang dipenjara sama Zulkifli Hasan, tapi dia terlibat dalam kasus pusaran itu kan, sebagai Menteri Kehutanan ya. Itu Zulkifli Hasan ya. Jadi kita agak meragukan juga PAN ini. PAN itu tiga ketua umumnya terseret ya, pusaran korupsi itu, seperti Sutrisno Bahir ya, kasusnya waktu itu tentang alat kesehatan ya, tentang flu burung gitu kalau nggak salah. Terus satu lagi Hatta Rajasa juga itu bisa dicek ya di situ, saya nggak ngarang, dicek di mana PAN dan korupsi gitu misalnya di digital itu tahun 2015 ya. Terus kita lihat Gerindra ya kan, Gerindra itu wah, menterinya aja korupsi masuk penjara. Itu anak buahnya Prabowo, anak angkatnya, Menteri Kelautan kalau nggak salah, masuk penjara ya kan. Itu Gerindra dan banyak lagi ya, ini contoh aja. Terus Golkar, wah Golkar banyak yang masuk penjara ya, yang sekarang ketuanya Erlangga Hartarto kan. PKB justru ada yang kasus apa dulu, kardus duren apa itu, Muhaimin Iskandar, PKB. Terus PPP 3 ya ketuanya masuk penjara, Rohmur Mursi yang kemarin baru keluar itu ya kan. Terus siapa lagi, P3, Golkar, PAN sudah ya kan, Gerindra dan siapa ini, Gerindra dan siapa itu ya sudah pokoknya semua. Jadi kita ini sebenarnya rakyat itu ngurusin pejabat ya, bukan pejabat-pejabat itu. Sekarang mereka mencoba menjadi calon presiden ya. Kita nggak yakin mereka itu bisa mensejahterakan rakyat itu. Sekarang koalisi di mana itu, di Anies, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, sama aja Demokrat. Banyak koruptor di situ yang masuk penjara. Dari Anas, ketuanya, Anas Urbaningrum yang hari ini, April ini katanya keluar kan, setelah kena 8 tahun itu. Terus siapa lagi itu? Nazarudin, Angelis Sondah, Andi Malarangeng, zaman SBY jadi presiden, wah banyak. P3 ketua umumnya juga masuk penjara zamannya SBY, ya kan? Surya Dharma Ali. Terus PKS, ya ketua umumnya presidennya masuk penjara dulu. Lutfi Hasan Ishak ya, kena 20 tahun coba. Presidennya itu, yang katanya awal-awalnya dicitrakan sebagai partai yang bersih dan profesional, ternyata urusan sapi menjebak presidennya itu masuk penjara. Nggak tahu sekarang udah keluar apa belum. Sama aja Demokrat kayak PKS kayak siapa lagi, satu lagi itu yang ngurusin Anies itu siapa sih? Jadi intinya oh iya, Surya Paloh. Surya Paloh lagi pusing ini kan, itunya Menteri Kominfo itu apa namanya, lagi disidik sama KPK ya. Pusing, ada 2 menterinya Surya Paloh. Dan semua orang tahu siapa Surya Paloh, siapa Prabowo, itu kan bagian dari Golkar lama dan bagian dari Orde Baru. Mereka berkembang karena sokongan sistem itu kan, sistem Orde Baru yang kemudian ditumbangkan di era reformasi. Yaitu jejak-jejak digital itu membuat kita itu nggak yakin mereka itu bisa ngurusin rakyat itu. Apalagi masalahnya sekarang yang ditinggalkan Pak Jokowi itu besar sekali ya kan. Jadi sekarang ada usulan kalau koalisi besar yang 5 itu sekarang masuk PDIP, partai pemenang pemilu dan punya kursi yang paling banyak, yang nggak perlu berkoalisi dengan yang lain gitu. Belum dia sudah bilang nanti kalau kita masuk ke koalisi besar itu jadi 6 partai, maka capresnya adalah dari PDIP.
bubar nanti lama-lama itu. Paling nggak mungkin bakalan mau PDIP mau gabung, dia akan mencalonkan calonnya sendiri. Ya sebab kalau gabung ke koalisi besar itu ya PDIP pasti pasang harga mati jadi calon presiden di koalisi itu. Lah Prabowo yang punya ambisi hampir 4 kali sekarang dia bertarung, ya nggak mungkin mau jadi wakil presiden, ya kan? Jadi ini koalisi besar yang sebenarnya nggak ada yang mikirin rakyat sebenarnya, karena mereka itu terkenal mikirin diri sendiri, ya, korupsi, ya jejak-jejak korupsinya itu nggak menarik gitu loh, yang meyakinkan kita, ya, sehingga mereka itu betul-betul berjuang untuk bangsa dan negara. Enggak, apalagi PDIP terlalu banyak koruptor di situ. Dicek aja politisi PDIP yang paling banyak koruptor itu ya politisi PDIP itu yang banyak korupsi. Dicek ya, paling banyak dia, ya kan? Ya sudahlah. Jadi saya nggak bisa ngomong teratur karena kayaknya heboh bener sih koalisi itu apa? Koalisi besar itu besar apanya sih? Nanti lama-lama juga pada kalau udah berkuasa nanti pada jadi koruptor juga jangan-jangan, karena track recordnya begitu, nggak mikirin rakyat. Apalagi Pak Jokowi sekarang dikritik oleh para pengamat, baru 7 tahun sudah melakukan nepotisme, ya, anaknya jadi gubernur, mantunya jadi wali kota, besannya besan apa, ada iparnya ya jadi ketua MK. Pak Harto berkuasa 32 tahun katanya baru berani memunculkan Tutut sebagai Menteri Sosial setelah berkuasa 30 tahun. Ini baru berkuasa 7 tahun, itu mempromot, mendorong keluarganya menjadi duduk di lingkar kekuasaan sebagai pejabat publik. Jadi kita ini pemimpin yang benar itu mana sih? Ya mungkin Anies benar mungkin ya, tapi dia didukung oleh partai-partai yang punya reputasi yang buruk di masa lalu. Kira-kira Anies bisa bertahan nggak? Apakah mungkin dia bisa steril ya, kalau nanti jadi presiden dengan titipan dengan apa namanya, ya begitulah, agaknya meragukan. Jadi sekarang gini aja, rakyat tetap harus merawat kebahagiaannya sendiri, satu, yang kedua rakyat harus menolong dirinya sendiri, dan ketiga jangan sering-sering rakyat itu ngurusi pemimpinnya, harusnya pemimpin yang mengurusi rakyatnya. Biasa aku mau ngaji aja dulu, nggak ngurusin puasa-puasa, ngurusin koalisi besar lah, koalisi ini lah, ya nggak? Jangan-jangan nanti yang berkoalisi adalah para koruptor dan calon-calon koruptor, jangan-jangan itu. Ya habis track recordnya begitu, mana ada partai yang bersih kan? Semuanya kadernya kayak ketua umumnya kayak terlibat dalam jual beli jabatan, dalam pencucian uang, dalam korupsi, ya kan? Jadi rakyat tuh harus menyelamatkan diri sendiri lah. Gitu aja ya. Mohon maaf lahir batin, puasa-puasa ngomongin orang ya. Ya kalau nggak diomongin gimana, itu kan pemimpin kita. Kalau dia nggak diomongin, nggak ditegur, kalau sekali ngambil keputusan tetap salah, setelah kita tegur lah yang rugi kan kita juga, rakyat juga. Dengan keputusan politik itu kan mempengaruhi jutaan orang. Ini bukan soal kita ngomong gibah seperti emak-emak sambil nyari kutu ngomongin orang lain. Enggak, ini yang kita omongin ini, itu tokoh, punya kekuasaan, punya otoritas, tanda tangannya itu loh. Sekali tanda tangan bikin keputusan, bisa tambah susah rakyat kalau keputusannya salah kan gitu. Jadi diomongin terus, kita tegur, kita ingetin, jangan korupsi, urusin rakyat, berpihak ke orang kecil, jangan berpihak ke penguasa, jangan berpihak ke oligarki. Jadi kalau berpihak ke atas sana untuk kepentingan membesarkan pundi-pundi emas dan dinarnya, dolar dan dinarnya, itu rakyat siapa yang ngurusin? Padahal mereka itu punya kekuasaan, punya otoritas, punya anggaran, itu punya macam-macam itu sebagai pejabat publik kan nantinya, apalagi jadi presiden. Lah kalau presidennya berakar ke atas, nggak berakar ke bawah, nggak membela rakyat kecil, ya, Rasulullah kan sudah mengingatkan, latung sarunah bidu'afaikum, kamu pasti dimenangkan, kamu pasti ditolong dalam kepemimpinan kamu bidu'afaikum, beserta orang-orang lemah yang kamu bela.
bidu'afa, yang lemah, ya kan, dan dilemahkan secara struktural sebagai satu kelompok yang mustad'afin, dilemahkan secara struktural. Strukturnya itu peraturan regulasi itu membuat rakyat itu seperti diperbudak, ya, diperlemah, dan itu harus dibebaskan, ya. Rokobah itu perbudakan sehingga orang itu tidak bisa berkembang potensi-potensi terbaiknya karena dikungkung, diperbudak oleh aturan-aturan yang dibikin oleh siapa? Ya oleh pejabat-pejabat yang brengsek itu. Nah, itu harus diingetin. Ini bukan soal gibah, Rek. Gibah, betul-betul gibah. Bukan, ini menyangkut kita semua. Ya, kalau pejabat yang brengsek ya kita ingetin supaya jadi benar, jadi tobat gitu. Kalau nggak diingetin, nggak diomongin, nggak dibikin pertanyaan-pertanyaan, nggak di challenge gitu, sekarang, ya nanti yang rugi mereka sih nggak rugi bikin peraturan untuk kepentingan mereka, rakyat yang rugi. Ya. 3 juta misalnya anak-anak remaja Indonesia yang nggak punya ijazah SMP dan SMA, 3 juta setahun. Dengan berbagai sebab tuh nggak punya ijazah SMP, nggak punya ijazah SMA. Lah kalau 10 tahun berapa? 30 juta nggak berpendidikan. Kan ini harus diselesaikan. Boro-boro mereka menyelesaikan itu kan, karena mereka asyik dengan kerakusannya sendiri, ketamakannya sendiri, yang merupakan gabungan ketamakan itu akan tumbuh dengan otoritas, ya, kekuasaan dan bisnis kan gitu, politik dan bisnis itu akan membangun satu imperium kerakusan dan ketamakan. Manusia itu cenderung untuk tamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.